Menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pergi pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Sebuah pertanyaan besar yang ada dalam Injil hari ini adalah, iri hatikah engkau karena aku murah hati? Dua sikap yang saling bertentangan, yaitu iri hati dan murah hati. Dalam Injil banyak diceritakan contoh-contoh orang yang iri hati. Orang-orang Farisi misalnya ketika Yesus menyembuhkan banyak orang, membuat banyak mukjizat dan lain sebagainya, mereka diliputi dengan iri hati. Bahkan lewat iri hati yang mereka lakukan atau yang ada dalam diri mereka, mereka tidak segan-segan menangkap atau membunuh orang. Dan iri hati dapat menggelapkan mata sehingga menjerumuskan mereka masuk ke dalam dosa. Sedangkan murah hati menjadi bagian yang penting dalam pewartaan Yesus Kristus. Para murid dan kita semua diajak untuk murah hati, memberi apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Menjadi murah hati
harus juga berlandaskan pada cinta kasih Yesus sendiri yang bermurah hati kepada banyak orang, terlebih bermurah hati karena Dia Allah yang menjadi manusia. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita, jika kita diajak untuk memilih, tentu saja kita sudah tahu apa yang harus dipilih, yaitu murah hati dan menjauhkan diri dari iri hati. Dari segi teori, hal itu sangat mudah diucapkan dan sangat mudah untuk dipilih. Tetapi dalam hal praktek, kita diajak untuk berjuang terus-menerus agar kita mengandalkan Allah dalam segala perkara hidup kita, menjadi murah hati seperti Yesus Kristus sendiri yang adalah murah hati. Maka kita diajak dalam perjalanan hidup kita, lewat Injil yang kita dengarkan hari ini, memilih sesuai dengan kehendak hati kita, terutama lewat terang Yesus Kristus yang menyinari kita dalam pewartaan Injil dan juga dalam sakramen Ekaristi. Kita diajak untuk memilih yang terbaik dalam hidup kita. Terlebih bagi saudara-saudari kita yang akan menerima sakramen Krisma, kita diajak untuk lebih dewasa memilih hal yang terbaik dalam hidup kita. Sehingga bukan keegoisan yang kita andalkan, tetapi cinta kasih Allah sendiri yang tercurah ke dalam hati kita. Semoga lewat pewartaan sabda Tuhan hari ini, lewat peringatan Santo Bernardus, seorang abbas dan pujangga gereja, yang juga dikenal sebagai pewarta dan pembawa damai, kita juga dapat membawa damai kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kasih karunia yang Kau